air sumber kehidupan. Air merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di bumi. Tanpa air, makhluk hidup akan mati. Yang pertama, kita membahas mengenai sumber air. Sumber air di bumi ada banyak sekali dan dapat dengan mudah kita jumpai di sekeliling tempat tinggal. Contoh-contoh sumber air antara lain air hujan, air sungai, air sumur, air keran, air terjun, ada lagi air danau, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang manfaat air bagi kehidupan. Yang pertama, manfaat air adalah sebagai sumber air minum kita. Ingat, untuk memasak air terlebih dahulu agar kuman, penyakit, serta bakteri yang ada di dalamnya mati dan aman untuk kita konsumsi. Manfaat air yang berikutnya adalah untuk mandi dan keramas, untuk menggosok gigi, untuk mencuci mobil, untuk menyiram tanaman jika hujan tidak turun, untuk mencuci pakaian, untuk mencuci piring, untuk keperluan memasak, untuk mengairi sawah petani, dan air sebagai tempat kehidupan bagi makhluk-makhluk air. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis air. Yang pertama adalah air bersih. Air bersih memiliki banyak sekali manfaat. Bisakah kalian menyebutkannya? Tadi sudah kita bahas di awal ya, pada slide sebelumnya. Manfaat air bersih antara lain untuk minum, untuk keperluan memasak, untuk mandi, menggosok gigi, untuk mencuci pakaian, dan masih banyak lagi yang bisa kalian sebutkan. Nah, air bersih memiliki ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, jernih, bening, atau tidak berwarna. Yang kedua, tidak berasa, tidak memiliki rasa asin atau pahit. Kemudian, ciri air bersih yang ketiga adalah tidak berbau dan tidak bercampur kotoran atau sampah. Coba kalian perhatikan air di rumah kalian, apakah sudah memenuhi ciri-ciri air bersih? Nah, bagaimana cara kita menentukan bersih tidaknya air? Setidaknya ada 3 langkah mudah yang bisa kita lakukan. Kita bisa mengecek warnanya dengan menggunakan indera penglihatan kita. Air yang bersih seharusnya berwarna jernih atau bening, bukan berwarna keruh. Kemudian cara menentukan kualitas air bersih yang berikutnya adalah dengan mencium baunya. Kita bisa mempergunakan indera penciuman kita, hidung kita cium apakah ada bau yang tidak sedap dari air yang ada di tempat kita. Cara yang ketiga adalah dengan rasanya. Kita bisa mempergunakan indera pengecap kita, lidah kita untuk merasakan apakah air tersebut tawar, tidak berasa ataukah berasa asin. Ingat ya, ciri-ciri air bersih antara lain tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak bercampur dengan kotoran atau sampah. Kemudian, yang kedua adalah air kotor. Air kotor mengandung kuman penyakit. Air kotor tidak boleh digunakan untuk memasak, minum, mandi, mencuci, atau menggosok gigi. Jika kita mengkonsumsi air kotor, kita bisa terserang penyakit perut. Mandi menggunakan air kotor juga dapat mengakibatkan gatal-gatal. Nah, apa saja ciri-ciri air kotor? Berarti kebalikannya dari air bersih. Air kotor memiliki ciri berwarna atau keruh, berasa, berbau, bercampur kotoran atau sampah.
Ingat, jika kita mengkonsumsi air kotor maka akan dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Nah, coba kalian lihat ilustrasi gambar air kotor berikut ini. Sungai yang penuh dengan sampah. Nah, kita harus turut serta untuk menjaga kebersihan dan ketersediaan sumber air bersih di lingkungan sekitar. Caranya yang paling mudah adalah dengan tidak membuang sampah di sungai. Jika kita membuang sampah di sungai di musim penghujan, bisa berpotensi menimbulkan banjir karena air yang meluap.